didukung oleh Pakai sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Presiden Prabowo Subianto dan delegasi Indonesia standing ovation usai Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakui negara Palestina. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail tetapkan status kejadian luar biasa buntut lebih dari 300 lebih siswa keracunan makan bergizi gratis. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bersedia bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Maidop Elfrin. Dan saya Yasir Neneama, saudara. Informasi pertama kami awali dari Sumatera Utara. Polres Labuan Batu, Sumatera Utara menetapkan 9 orang penagih utang sebagai tersangka pelaku pengeroyokan terhadap wartawan, saudara. 2 diantaranya telah ditahan, sementara itu 7 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Polisi menangkap 2 pelaku utama pengeroyokan terhadap wartawan media online di Kabupaten Labuan Batu yang videonya sempat beredar di media sosial. Pengeroyokan tersebut, saudara, terjadi di depan kantor leasing di Kecamatan Rantau Selatan, Sumatera Utara. Dari penyelidikan sementara, terdapat 9 orang pelaku pengeroyokan berprofesi sebagai penagih utang atau debt collector. Kepada polisi, pelaku mengaku mengeroyok wartawan karena marah lantaran diteriaki maling dan begal ketika melakukan penarikan mobil yang menunggak angsuran. Di antara 9 terduga pelaku tersebut, saat ini 2 sudah kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penahanan. Orang yang sudah kita amankan ini merupakan pelaku utama, yang mungkin kalau rekan-rekan lihat di videonya, mereka lah yang kemudian mengawali pengumpulan dan yang paling banyak melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan bahwa negara yang dipimpinnya mengakui Palestina sebagai negara. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs. Hal tersebut disampaikan Macron saat berpidato dalam konferensi tingkat tinggi KTT tentang Palestina di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Macron menyatakan waktunya perdamaian telah tiba dan menegaskan tidak ada yang membenarkan perang yang masih berlangsung di Gaza. Pengumuman ini menandai langkah penting Eropa dalam mendukung solusi 2 negara untuk Israel dan Palestina. Macron juga mengonfirmasi bahwa Belgia, Luxembourg, Malta,
Andorra, dan juga San Marino akan mengikuti langkah serupa. Dalam forum ini, Macron merupakan co-host KTT dua negara atau Two-State Solution untuk solusi Israel-Palestina. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Presiden Prabowo Subianto yang hadir terlihat berdiri dan juga memberikan tepuk tangan atau standing ovation saat Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidatonya menyerukan negara yang dipimpinnya mengakui Palestina sebagai negara. Prabowo di markas besar PBB terlihat mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dan peci hitam menghiasi kepalanya. Prabowo ditemani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Seskap Teddy Indra Jaya, dan juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani. Dan saudara, Presiden Prabowo Subianto juga menjadi salah satu pemimpin negara yang berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina. Prabowo kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina. Konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina digelar di Gedung Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Senin waktu setempat. Presiden Prabowo mendapat kesempatan untuk berbicara pada urutan kelima dari total 33 negara dan organisasi internasional yang diundang untuk memberikan pandangan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan kembali bahwa Indonesia mendukung negara Palestina dan solusi dua negara untuk perdamaian di wilayah Palestina dan Israel. His Excellency, the ongoing unbearable tragedy in Gaza, thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. Di tengah pembahasan Palestina di PBB, sejumlah orang tewas dan terluka menyusul serangan Israel ke sebuah bangunan perumahan di daerah Al-Samer, kota Gaza, Senin waktu setempat. Warga menyelamatkan korban dari reruntuhan bangunan. Tim penyelamat dan juga warga mencari korban selamat di antara reruntuhan. Kantor berita Palestina Wafa mengutip sumber-sumber medis, sedikitnya 7 warga tewas dan lainnya terluka dalam serangan udara di Al-Samer di pusat kota Gaza. Namun militer Israel belum berkomentar soal insiden ini. قليل طلب استغاثة في مفترق السامر. قامت وحدات الإنقاذ والإطفاء في التوجه إلى المكان. عند وصول المكان تفاجأنا في استهداف مربع سكني كامل على رؤوس ساكنيه.
قامت وحدات الإنقاذ بانتشال عدد من المصابين وأيضا عدد من الشهداء، وما زالوا عدد أيضا مفقودين تحت الأنقاض، وما زالت طواقمنا في الإطفاء تتعامل في نفس هذا المكان، وما زالت النيران مشتعلة، ورغم قلة الإمكانيات ما زلنا نكمل في هذا العمل وإطفاء وإخماد هذه الحريق. Kita bahas peran Indonesia di PBB dalam komitmen untuk mendorong perdamaian di Palestina bersama dengan Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2009-2014. Selamat petang Pak Marty dengan Maidop. Selamat petang. Selamat petang. Oke, Pak Marty, tanggapan Anda soal peran Presiden Prabowo soal solusi dua negara untuk perdamaian di Palestina yang disampaikan kemarin? Peran Indonesia sebenarnya sudah semenjak berpuluhan tahun lamanya di Palestina mengenai Palestina. Anda pahami bahwa ketika PLO pada saat itu mendeklarasikan kemerdekaannya pada bulan November tahun 1998, Indonesia pada hari yang sama sudah mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara Palestina. Jadi ini bukan sesuatu sikap dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan sesuatu yang baru diungkapkan. Tentunya juga bagian dari itu adalah sikap yang konsisten selama ini yang mendukung konsep two-state solution. Pada pertemuan di Majelis Umum PBB ini tentunya Bapak Presiden menegaskan kembali sikap Indonesia tersebut sebagai bagian dari masyarakat internasional. Demikian. Sikap kita yang persisten, ini juga bukan hal yang baru, langkah baru, sikap baru dari Indonesia untuk Palestina. Pak Marty, 142 negara telah mengakui Palestina. Lalu apa kemudian tahapan selanjutnya? Mungkin kami tadi perlu menambahkan, meskipun betul selama berpuluhan tahun kita mendukung Palestina, mendukung juga konsep two-state solution, konteksnya pada saat ini sangat berbeda. Dalam arti kata kita sedang melihat hari demi hari tindakan dari Israel yang sangat tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional. Jadi mungkin senafas dengan penegasan kita terhadap konsep two-state solution, siogianya juga ditekankan bahwa tidak akan ada impunitas pelanggaran hukum internasional, pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang saat ini sedang terjadi hari demi hari oleh Israel, harus dipertanggungjawabkan oleh pemimpin-pemimpin negara entitas tersebut. Jadi kita harus hati-hati sementara di satu pihak menegaskan posisi prinsip tentang two-state solution, tapi pada saat yang sama bukan berarti bahwa ada level playing field. Jelas di sini siapa yang occupying state, negara pihak yang menjadi negara penduduk, siapa yang tertindas dan menjadi korban. Jadi saya kira ada baiknya juga apabila Indonesia bukan saja menekankan konsep two-state solution, tetapi juga menggarisbawahi apa yang sedang kita saksikan pada saat ini sesuatu yang patut dikecam sekeras-kerasnya, dan para pemimpin Israel yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Saya kira itu penting dalam suasana saat ini. Jangan sampai kita seolah-olah tampil ada semacam disamaratakan bentuk tanggung jawab negara rakyat Palestina yang ditindas dan pemimpin-pemimpin Israel yang menindas. Demikian. Apakah dengan pidato dari Presiden Prabowo Subianto di PBB kemudian Indonesia diperhitungkan di dunia, Pak Marty? Indonesia selama ini bahwasannya beliau ada di New York saja sudah merupakan suatu kemajuan. Karena selama 10 tahun terakhir ini kita ketahui bersama tidak sekalipun Indonesia hadir pada tingkat kepala negara secara langsung. Kami ingat sekali melalui Zoom. Jadi bahwasannya beliau udah present, hadir di PBB merupakan satu kemajuan yang positif dan baik sekali. Tentunya tapi being present berada di sana adalah satu masalah, satu capaian, tapi harus
menyuarakan pandangan-pandangan yang nyata, yang konkret, bagaimana kita bisa memajukan cita-cita yang kita harapkan berkaitan dengan Palestina ini. Oke, Pak Marty, jadi nanti ke depan selanjutnya apa yang akan kita lihat? Apakah nanti akan tercapai, Palestina akan diakui oleh semua negara yang ada di dunia? Dari hal yang kita mulai dari PBB hari ini? Ya, kita melihat memang dalam beberapa waktu terakhir ini ada momentum baru ke arah pengakuan negara Palestina, khususnya oleh negara-negara yang selama ini menganggap dirinya sebagai sekutu Israel. Ada Australia, ada Inggris dan lain-lain. Jadi momentum baru sedang terbentuk, perlu dipelihara dan dipertahankan. Namun sekali lagi ini adalah, meskipun itu patut disambut dengan baik, namun kita sedang menyaksikan adanya sikap satu entitas Israel yang betul-betul melawan masyarakat internasional. Karena Israel saat ini sudah terkucilkan, sikapnya tidak bisa dipertanggungjawab, mereka harus mempertanggungjawabkan sikapnya. Pemimpin-pemimpin Israel, saya menggunakan istilah itu, harus mempertanggungjawabkan sikapnya, dan kedepannya diplomasi harus dikedepankan, karena ini pertemuan 1 minggu ke depan adalah hanya awal dari yang dinamakan sesi Majelis Umum PBB tahunan sifatnya, dan mudah-mudahan diplomasi Indonesia bisa bekerja dengan efektif dan efisien untuk menindaklanjuti harapan-harapan kita semua, insya Allah. Ya. Oke, Anda melihat apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, garis-garis besarnya ya Pak Marty, dalam two-state solution dan juga yang disampaikan nanti dalam sidang umum PBB, ini bakalan sama atau secara garis besar ada perbedaan begitu? Saya kira kalau yang dalam sesi yang kemarin kan sifatnya khusus terfokus pada masalah Palestina, sedangkan general debate yang akan pidato yang akan disampaikan nanti malam waktu Indonesia sifatnya lebih umum mengenai semua masalah internasional. Dan harapan kami, tentunya harapan kita semua mungkin, adalah Indonesia kembali tampil di forum internasional, bukan saja menyampaikan pidato yang baik, tapi tidak kalah penting menindaklanjuti peranan-peranan Indonesia yang selama ini sangat-sangat aktif di forum multilateral. Karena kalau Anda melihat, kita melihat hampir semua perkembangan penting dari peranan PBB, selalu ada footprint atau peranan dari Indonesia di dalamnya. Dan saya kira Bapak Presiden Prabowo ada kesempatan untuk mengembalikan peranan Indonesia yang seperti itu. Baik, terima kasih atas perbincangannya, Marty Natalegawa, mantan Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri periode 2009-2014. Sehat selalu, Pak Marty. Terima kasih banyak. Mari. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi. Sinta Nuria Wahid, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, menjenguk aktivis Del Pedro Marhen di Rutan Polda Metro Jaya. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menggelar agenda mediasi antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Marian. Diminum. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Sinta Nuria Wahid, istri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk aktivis yang ditahan atas dugaan penghasutan aksi demonstrasi pada Agustus lalu. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa atau GNB termasuk Sinta Nuria Wahid mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk Del Pedro yang merupakan Direktur Lokataru yang ditahan. Usai menjenguk Del Pedro, Saudara, istri Presiden keempat ini menyebut sejumlah aktivis yang ditahan juga merupakan anak-anak bangsa yang ingin mewujudkan negara yang berdaulat, bebas bersuara dan berpendapat. Lihat tudingan penghasutan itu, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan tudingan?
Dari Gerakan Nurani Bangsa, dari tokoh-tokoh tua yang merasa prihatin dengan terjadi penahanan seperti ini. Apalagi yang ditahan adalah para aktivis-aktivis. Mereka adalah anak-anak bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Mereka ingin mewujudkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, bebas berpendapat. Tokoh Gerakan Nurani Bangsa Lukman Hakim menyatakan siap menjadi penjamin bagi para aktivis demonstrasi yang masih ditahan di Polda Metro Jaya, termasuk 6 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menghasut massa untuk bertindak rusuh saat unjuk rasa. Ke-6 orang itu termasuk Del Pedro Marhain, admin akun Kejayaan Memanggil, yaitu Syahdan Hussein, mahasiswa Universitas Riau sekaligus admin Aliansi Mahasiswa Penggugat, serta staf Lokataru Foundation, Muzaffar Salim. Ditindaklanjuti oleh para pihak, pengacaranya dan seterusnya. Hanya kami ingin berpesan, tadi kami sudah sampaikan ke Bapak Kapolda dan Wakapolda bahwa hak-hak asasi manusia harus tetap bisa dipenuhi, harus bisa dilindungi, harus bisa diperhatikan dengan baik. Di poinnya kami bersedia untuk menjadi penjamin itu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bersedia bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kesediaannya disampaikan langsung kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang menemui Mahfud pada Selasa pekan lalu. Mahfud mengaku dapat membantu Prabowo dalam rencananya mereformasi Polri dan memandangnya sebagai bagian kontribusi untuk negara. Kendati sudah setuju bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian bentukan Prabowo, Mahfud tidak ingin membahas soal posisinya di tim komite. Nah, disitulah kami diskusi banyak, tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang panjang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal, bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi, dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat perintah terkait pembentukan tim transformasi reformasi Polri. Pembentukan tim menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang perbaikan di tubuh Polri. Total ada 52 perwira tinggi dan menengah masuk dalam tim transformasi reformasi Polri. Kapolri mengatakan tim ini memiliki mandat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kinerja institusi, mendengar langsung keluhan publik, serta menyusun langkah perbaikan menyeluruh di tubuh kepolisian. Upaya reform terhadap hal-hal yang harus kita perbaiki, baik dari sisi operasional, instrumental, kemudian dari sisi pengawasan, dari sisi-sisi yang memang selalu menjadi perhatian publik. Kita selalu membuka ruang untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian. Hal ini sesuai dengan surat perintah Kapolri tertanggal 17 September 2025. Jabatan terakhir Krisnanda adalah sebagai Kepala Pendidikan dan Pelatihan Polri sejak 11 November 2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Kepala Sekretaris Pimpinan Lemdiklat Polri dari 23 Desember 2022 hingga 11 November 2024. Lulusan Akpol pada 1989 ini juga pernah menjabat Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri. Mantan Kabareskrim sekaligus penasihat Kapolri Ito Sumardi menjamin tidak ada konflik kepentingan di tim transformasi reformasi bentukan Kapolri karena diisi perwira tinggi dan menengah Polri. Ito mengatakan tim transformasi ini akan mengundang pihak luar untuk memberi masukan. Saya kira tidak ada konflik kepentingan ya, Mbak. Itulah
mengapa kemudian tiba-tiba untuk penasihat ahli ini menjadi sekian banyak ya, dari berbagai disiplin ilmu, kemudian juga melibatkan dari pihak luar nanti di dalam untuk diundang oleh tim reformasinya Pak Krisnanda. Dan juga saat ini saya melihat daripada keseriusan Polri yang dikomandani oleh Bapak Wakapolri, Pak Dedi ya, saya kira beliau itu sangat concern untuk bagaimana memperbaiki Polri. Sementara Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan para perwira tinggi dan menengah yang masuk di tim bentukan Kapolri tidak akan bisa maksimal mengkritisi kinerja kepolisian. Tapi selama ini kan daya kritisnya rendah sekali, bahkan nyaris tidak ada gitu. Jadi untuk apa berada di dalam kalau tidak misalnya mendorong perubahan yang besar gitu. Atau yang kedua, kalaupun misalnya Kapolri ingin melibatkan unsur masyarakat, mengapa tidak dari luar sekalian? Kenapa harus diambil dari dalam kembali? Jadi mereka memiliki konflik kepentingan karena mereka berada di dalam status penasehat Kapolri dan tentu saja menerima remunerasi, menerima status hubungan formal dengan kepolisian, sehingga saya khawatir kehilangan daya kritisnya. Publik menunggu Polri membenahi organisasi, sistem kultur dan personalia Polri yang banyak menuai sorotan. Salah satunya soal penanganan unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan lainnya, Saudara, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menggelar agenda mediasi antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana. Ridwan Kamil dan Lisa Mariana tidak menghadiri agenda mediasi ini, Saudara. Namun mediasi ini menemui jalan buntu. Kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, mengatakan kliennya siap mengikuti seluruh proses hukum sehingga kebenaran bisa terungkap. Kasus ini, Saudara, bermula ketika Lisa Mariana mengaku anaknya merupakan hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Lisa kemudian menggugat ke Pengadilan Negeri Bandung terkait dengan status anak sekaligus menuntut ganti rugi belasan miliar rupiah. Sementara itu, Ridwan Kamil membantah klaim tersebut dan melaporkan balik Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik dengan tuntutan 105 miliar rupiah. Gak ada yang jelas, kita menghadapin semua. Jadi permasalahan ini kan undangan mediasi. Apapun nanti hasilnya tetap kita jalanin. Kan seperti saya bilang, main terus. Ini kan masalah aib. Semakin besar nanti di pengadilan, semakin bagus, buka terlebar semua, biar tahu. Jadi di sini jangan memojokkan satu klien. Tapi di sini dengan perkara Lisa ini membuka bagaimana maskulinnya seseorang akhirnya terbuka di dalamnya, itu seperti apa bobroknya. Sementara itu, Saudara, Ridwan Kamil menolak menempuh jalur damai dan memilih melanjutkannya ke proses hukum. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, mengatakan dampak dari dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa Mariana sudah terlampau luas dan merugikan sehingga perlu ada putusan pengadilan untuk memberikan efek jera. Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Dan sekali lagi kami sampaikan lebih memilih melanjutkan proses hukum ini sampai dengan selesai. Kenapa? Karena memang dampaknya sudah luar biasa terkait dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga Pak Ridwan Kamil lebih memilih untuk melanjutkan proses ini demi kepastian hukum. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail menetapkan status kejadian luar biasa buntut lebih dari 300 siswa keracunan makanan bergizi gratis. Saudara, 352 siswa dari jenjang PAUD hingga SMA SMK di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengecek langsung kondisi para pelajar ini. Siswa korban keracunan diduga akibat menyantap menu makan bergizi gratis kini menjadi 352 orang, Saudara. Kepala Badan Gizi Nasional mengecek langsung kondisi ratusan pelajar korban keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.
Ia menyatakan dugaan keracunan siswa dikarenakan SPPG baru beroperasi sehingga belum terbiasa menyediakan porsi dalam jumlah besar. Baru ya, dan memang butuh kebiasaan sampai mampu melakukan kegiatan dalam jumlah besar. Jadi saya akan sudah menginstruksikan untuk memulai kegiatan dari jumlah kecil ya. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail mengungkapkan, saudara, 85 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Bandung Barat ternyata belum memiliki sertifikat layak higienis dan juga sanitasi atau SLHS. Pasca keracunan siswa, Bupati Bandung Barat pun bersama dengan petugas gabungan mendatangi SPPG, yaitu yang berada di Makmur Jaya di Kampung Cipari, daerah Cipongkor. Bupati Bandung Barat mengatakan saat ini dapur SPPG Makmur Jaya dihentikan operasionalnya pasca keracunan siswa. Dan khusus untuk dapur di Cipongkor ini kita tutup dulu untuk kita lakukan investigasi. Dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Kepala Staf Presiden KSPM Kodari membongkar data mengenai insiden siswa keracunan akibat program makan bergizi gratis MBG. Kodari bilang berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional atau BGN, Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, masing-masing institusi melaporkan ada lebih dari 5.000 siswa yang tercatat mengalami keracunan. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita. Data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita. Data per 10 September 2025. Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri, ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Indonesia Corruption Watch ICW meminta pemerintah segera menghentikan program makan bergizi gratis dan juga mengevaluasi total karena dinilai banyak masalah. Menurut ICW, Kementerian Pertahanan sebagai mitra MBG merupakan kekeliruan karena dalam program MBG juga harus mengutamakan soal nilai gizi yang diberikan kepada penerima manfaat. ICW meminta agar program MBG segera dievaluasi. Memilih mitra kementeriannya saja sudah keliru. Dia memilih mitra Kementerian Pertahanan yang dimana akhirnya mencetak sarjana penggerak pertumbuhan Indonesia SPPI yang sistem pendidikannya pun juga sistem pendidikan militer yang justru malah bukan belajar soal konteks gizi dan lain sebagainya. Itu sudah sangat keliru. Jadi untuk program MBG ini dihentikan, kemudian dievaluasi total karena kita melihat bahwa kebijakan ini sudah sangat tidak bijak gitu ya, dan dibaca oleh segelintir elit untuk promosi politik. Lebih dari 300 siswa mengalami keracunan akibat mengonsumsi makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Dinda Farah dan juga juru kamera Reza Pratama. Dinda, jadi sampai kapan MBG ini atau tanggap darurat ini, atau maksud saya adalah kejadian luar biasa ini kemudian berlaku, dan apa kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Baik saudara, saat ini korban mendapatkan perawatan dari beberapa lokasi penanganan, yakni RSUD Cililitan dan juga RSUD Cililin dan RSIA Anugrah. Saat ini kondisi para korban ada beberapa yang sudah membaik dan juga ada beberapa yang masih dalam masa perawatan. Lalu sebanyak 352 siswa dari berbagai jenjang pendidikan dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA hingga SMK itu menjadi korban dari keracunan makanan bergizi gratis begitu saudara.
dari keracunan makanan gizi gratis usai menyantap MBG pada hari itu. Lalu saat ini Kepala Badan Gizi Nasional mengecek adanya ratusan pelajar korban dari keracunan MBG atau makanan bergizi gratis ini di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dinilai bahwa pihak dari SPPG atau Dapur SPPG, Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi, di sana adanya keteledoran ataupun dari adanya tidak adanya sertifikasi laik, sehingga Dapur SPPG ini dihentikan sementara. Dan lalu dari pemerintah sendiri, dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat atau JJ Rici Ismail menetapkan bahwa status kejadian luar biasa KLB pasca keracunan massal ini terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Untuk lebih lengkapnya, berikut pernyataan dari Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail. Dari kita adalah penanganan untuk para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh seperti itu. Dan lalu saat ini Badan Gizi Nasional atau BGN masih melakukan investigasi terkait kasus keracunan massal makanan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Diharapkan dengan kasus ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dinda Farah dan juga juru kamera Reza Pratama melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kesorotan selanjutnya, saudara, terkait dengan 10 warga terluka dalam penyerangan terhadap warga adat daerah Sihaporas yang sedang berkumpul di sebuah posko di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Polisi membekukan aktivitas di lokasi konflik. Dari video rekaman warga, sekelompok orang mengenakan baju hitam dan menggunakan helm serta membawa tongkat kayu datang menyerang warga yang sedang berkumpul di posko di wilayah adat mereka di Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Senin lalu. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara wilayah Tanah Batak mencatat, kelompok itu merusak kendaraan posko dan rumah masyarakat adat. Akibat serangan ini, 10 orang terluka, 9 diantaranya dirawat di rumah sakit. Tetapi ini sudah yang beberapa kalinya masyarakat menghadapi kekerasan. Pada hari ini ada sekitar 33 orang yang mengalami kekerasan. 10 orang diantaranya sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Salah satu korban kekerasan yang dirawat di rumah sakit merupakan seorang mahasiswi dari Institut Pertanian Bogor yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi. Setelah kejadian, seorang pastor turut membantu membawa korban ke rumah sakit. Nah, itu tadi juga, dikira LSM, padahal dia sedang membuat penulisan skripsi di tempat itu dan dia dipukuli. Sekarang dia sedang trauma, jadi dia masih menolak untuk dikunjungi. Pasca kejadian, Kapolres Simalungun menjenguk korban yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Harapan Kota Pematang Siantar. Polisi kini membekukan aktivitas di lokasi konflik. Kami juga tadi sudah melaksanakan kegiatan pertemuan dengan pihak TPL dan Panghulu dari Desa Sihaporas untuk menyampaikan bahwa situasi lokasi kita anggap sebagai situasi status quo dan kita meminta seluruh pihak untuk bersabar dan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan apapun sementara di daerah konflik. Menanggapi konflik yang terjadi di Desa Sihaporas, Direktur PT Toba Pulp Lestari menjelaskan pekerja dari PT TPL yang akan melakukan persiapan kegiatan pemanenan dan penanaman justru dihadang sejumlah orang hingga konflik terjadi. 5 pekerja juga mengalami luka berat. PT Toba Pulp Lestari merupakan pihak yang dirugikan akibat peristiwa tersebut, yang menimbulkan korban luka berat dari pihak perusahaan sejumlah 5 orang pekerja, terdiri dari 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, di mana 2 orang harus menjalani rawat inap di rumah sakit, serta kerugian aset perusahaan akibat pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal tadi.
Selain korban luka, peristiwa itu juga mengakibatkan kerusakan sejumlah rumah, posko, sepeda motor, hingga mobil pickup yang dibakar. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Arma Indosinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Beberapa jam lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato di sidang umum PBB. Apa saja isi pidato yang akan disampaikan Presiden? Kita bahas usai jeda di Kompas Petang. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Saudara, malam ini waktu Indonesia, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato di sidang umum PBB. Ini menjadi sejarah bagi Indonesia setelah 10 tahun sebelumnya Presiden RI absen menyampaikan pidato. Indonesia kembali menegaskan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina. Hal ini disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina yang digelar di Gedung Majelis Umum PBB, New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan kembali bahwa Indonesia mendukung negara Palestina dan solusi dua negara untuk perdamaian di wilayah Palestina dan Israel. we condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Dalam konferensi tingkat tinggi PBB ini, Perancis, Inggris, Kanada, dan Portugal juga mengakui Palestina sebagai negara. Sehingga sudah ada 153 negara dari 193 negara anggota PBB yang mengakui negara Palestina. Seusai forum tingkat tinggi PBB, Presiden Prabowo dijadwalkan berbicara di sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-80 di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Prabowo mendapat urutan ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pidato akan berlangsung pada Selasa malam pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 9 pagi waktu setempat. Sidang umum PBB tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan peran aktif di panggung diplomasi internasional. Setelah 10 tahun Presiden Indonesia absen berpidato langsung di forum PBB. Tim Liputan, Kompas TV. Sebelumnya, Saudara, Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pidato virtual di konferensi tingkat tinggi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 menegaskan kembali seruan untuk pengakuan Palestina sebagai negara resmi di tengah meningkatnya dukungan internasional. Abbas pun mendesak Israel untuk menghentikan membuka permukiman, aneksasi, dan juga terorisme pemukim di wilayah yang disengketakan yang didukung oleh sejumlah pemimpin negara yang menghadiri acara di New York, Amerika Serikat ini, Saudara. Delegasi Palestina secara fisik diwakili oleh Wakil Tetap Palestina untuk PBB New York, yaitu Riyad Mansur. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengikuti dengan telekonferensi. Amerika Serikat tidak mau memberi visa kepada Abbas dan delegasinya yang terdiri dari Palestina. وندعو من لم يعترف بعد إلى القيام بذلك ونطالب بدعم
بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. Saudara, dalam konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina yang digelar di Gedung Majelis Umum PBB New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina. Dan malam ini kita bersama-sama akan mendengarkan pidato Presiden Prabowo dalam sesi debat umum di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, saudara. Lalu apa saja materi ataupun poin-poin dari pidato Presiden Prabowo Subianto? Kita membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Mas Tengku Rejasa, yang telah bersama kami di studio Kompas Petang. Dan saya juga menyapa politisi Partai Gerindra, Mas Daniel Anzar Simanjuntak, melalui sambungan Zoom. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelang beberapa jam menuju kita akan mendengarkan bersama-sama pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB nanti. Dari Mas Daniel Anzar sendiri, kira-kira ada bocoran tidak poin-poinnya terkait dengan apa saja yang nantinya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB nanti, Mas Daniel? Mas Yasir, tentu saya tidak punya otoritas dan tidak cukup punya otoritas untuk bisa menjelaskan apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti malam waktu Amerika Serikat atau waktu New York. Tapi yang jelas kalau berangkat dari cara berpikir, kemudian statement-statement Presiden selama ini terkait dengan masalah-masalah global, geopolitik dan geostrategis, Presiden pasti tetap akan menyuarakan amanah konstitusi kita, yaitu perdamaian, mengusung perdamaian, kemudian dialog antar peradaban, kemudian juga pasti Presiden tidak sungkan-sungkan akan melakukan kritik terkait dengan standar ganda negara-negara besar misalnya atau peradaban-peradaban tertentu. Tapi di sisi lain pastilah Presiden juga mengapresiasi dan mengharapkan kearifan bangsa-bangsa besar untuk bersama-sama untuk menjaga perdamaian dunia. Dugaan saya hal-hal seperti itu akan disampaikan oleh Presiden dan Presiden pasti akan to the point untuk menyampaikan sikap-sikap beliau terkait dengan kondisi global pada saat ini. Oke, poin besarnya adalah bagaimana menyampaikan dorongan Indonesia ya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45 untuk mendorong perdamaian dunia, begitu ya Mas Daniel ya? Betul. Dan sikap itu tentu juga berharap dari negara-negara besar yang sering beliau sampaikan ada kearifan. Kalau dulu Pak Presiden sering menggunakan istilah kearifan Asia, nanti juga beliau pasti akan mengingatkan terkait dengan kearifan negara-negara yang besar dengan kekuatan yang sangat besar, akhirnya juga punya tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia. Oke, saya ke Mas Rejasa ini. Kalau melihat Anda sebagai pakar hubungan internasional begitu, kalau tadi juga sama-sama kita sudah mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di KTT PBB, dengan jelas, dengan lantang Presiden Prabowo kembali menyuarakan dukungannya untuk Palestina. Apa yang nantinya membedakan dengan materi pidato yang nanti disampaikan di sesi debat umum di sidang Majelis Umum PBB nanti malam? Terima kasih. Nanti malam itu ada makro, ada mikro. Mikronya itu adalah intisari dari yang beliau katakan beberapa jam silam kan. Yang ditutup dengan kata peace, peace now, we need peace immediately. Ini akan menjadi kenangan dunia nih. Seperti halnya pidato Bung Karno, to build the world anew, ditutup dengan kata anew. Untuk nanti malam, jam 8 malam waktu Indonesia, benar statement dari Bang Daniel. Beliau akan berbicara makro, misalnya bagaimana perkembangan geopolitik, geoekonomi, geososial, budaya, geostrategi, tapi beliau nanti akan secara khusus mengkritisi aspek-aspek mana yang membahayakan kelangsungan umat manusia, aspek-aspek mana yang mengganggu piagam PBB itu sendiri. Kemudian tentunya beliau akan berbicara konstitusi RI karena secara teori kebijakan luar negeri itu berawal dari rumah. Kalau rumah beres ya harapan besarnya adalah negara akan lebih fokus, akan lebih percaya diri dalam menangani masalah-masalah internasional. Betul, beliau juga berbicara tentang dialog antar peradaban karena kita ketahui
dialog antar peradaban itu seringkali kan dilandasi rasa curiga. Kemudian seringkali walaupun berada dalam satu peradaban sering diadu domba, misalnya di Timur Tengah diadu domba antara Sunni dan Syiah. Mungkin Pak Prabowo akan datang bukan hanya dengan what tapi dengan how. Nah, ini mungkin yang akan menarik, karena itu pidato beliau nanti itu akan sangat menarik. Kemudian juga beliau akan berbicara kritik atas standar ganda. Cuman ini sangat penting ya, karena perdamaian dan keamanan dunia itu sangat terganggu dengan adanya standar ganda itu, di mana 5 negara pemilik hak veto seringkali dipermainkan oleh satu negara saja yang seenaknya saja menggunakan hak veto. Itu yang maksud Anda standar ganda ini ya. Betul. Karena sebelumnya saya juga sempat berbincang dengan salah satu jurnalis harian Kompas yang berada di sana, bahwa salah satu poin yang nantinya akan diangkat oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya adalah multiralisme, mendorong multiralisme menuju perdamaian. Makna multiralisme ini Anda membacanya akan seperti apa diejawantahkan dalam pidatonya Prabowo Subianto? Tadi Pak Daniel benar mengatakan ada banyak kerahasiaan dalam pidato ini yang nggak boleh dibuka kan? Yeah. Oke, saya sebagai peneliti melihat bahwa multilateralism itu berarti keterlibatan lebih banyak aktor di dalam PBB untuk merumuskan perdamaian dan keamanan dunia. Selama ini kan di hijack atau diganggu terus oleh Amerika Serikat kan. Walaupun 2 negara sudah satu posisi itu, Cina dan Rusia satu posisi. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada Inggris dan Prancis. Inggris dan Prancis sekarang sudah mulai dekat secara psikologis dengan Rusia dan Cina, walaupun mereka tetap tergantung pada Amerika Serikat secara keamanan ya. Inggris, Prancis punya veto, tapi veto mereka itu kan nggak kedengeran. Jarang sekali mereka menggunakan veto tersebut. Tampaknya memang pidato. Apa menurut Anda? Memang pidato nanti malam itu akan legendaris, itu akan menjadi memory of the world ya. Saya pikir ya, saya memberanikan diri berpikir Indonesia akan mengajukan ide perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB. Itu yang menjadi salah satu menurut Anda yang akan disampaikan oleh. Kita ke Mas Daniel. Mas Daniel, tentu ini masih menjadi rahasia dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi yang tadi pas pertanyaan sebelumnya, Anda sempat menyinggung bagaimana gaya dari Presiden Prabowo Subianto dalam menyampaikan pidato. Tentu ini penting karena waktu tidak banyak, hanya 15 menit, dan pidato tersebut harus menggelegar begitu, harus mengguncang dunia. Menurut Anda gaya apa yang nanti disampaikan ataupun gaya yang digunakan Presiden Prabowo dalam menyampaikan pidatonya? Tapi jangan dijawab dulu ya Mas Daniel ya. Oke, kita jeda dulu. Perbincangan kita lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kalau soal isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB nanti tentu kita masih menerka-nerka begitu. Tapi kalau gaya Presiden Prabowo dalam membawakan pidatonya, mungkin Mas Daniel Anzar bisa menyampaikan begitu. Karena sebagai orang yang juga dekat dengan Prabowo, suka melihat bagaimana gaya Presiden Prabowo menyampaikan pidato. Jadi nanti gaya apa yang nantinya digunakan Presiden Prabowo dalam pidato di PBB nanti? Mas Daniel, menurut Anda? Mas Yasir, saya berkeyakinan penuh Pak Prabowo sebagai presiden pasti akan menyampaikan pidato to the point. Artinya beliau akan straight to the point, kemudian kritis, pasti ada pesan kritis yang tadi mungkin ada kritik terkait dengan double standar yang selama ini juga beliau suarakan. Kemudian tapi selain kritis pasti ada solusi. Betul tadi yang disampaikan oleh Prof, pasti ada solusi yang ditawarkan. Mungkin ada kebaharuan terkait dengan penyelesaian konflik, misalnya ada masalah-masalah geopolitik dan geostrategis. Tapi jangan lupa pasti juga ada gaya yang persuasif diplomatis. Nah, semua itu pasti dibingkai dalam konteks nasional interest kita, terutama amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pak Prabowo itu ketika membingkai diplomasi internasional selalu kemudian beliau kaitkan dengan nasional interest kita, dan selalu itu yang beliau bawa. Dan pastikan saya punya keyakinan ini seperti tadi disampaikan oleh
oleh Prof, ini akan menjadi sejarah baru dunia diplomasi internasional kita, karena Pak Prabowo punya daya tarik sendiri ketika bicara di kancah internasional. Bahkan saya suka berseloroh ke Pak Prabowo itu, bahwa pidato beliau dalam bahasa Inggris itu jauh lebih bagus ketimbang pidato beliau dalam bahasa Indonesia. Dan itu tadi sudah dibuktikan ya di pidato dan KTT PBB yang sama-sama kita dengarkan tadi ya Mas Daniel ya. Jadi vocabulary bahasa Inggris Pak Prabowo itu sangat banyak, dan kadang-kadang ada vocab yang kita nggak tahu persis, tapi kemudian bisa keluar dari Pak Prabowo, dan saya pikir itu salah satu daya tarik beliau ketika di dunia internasional. Saya berkeyakinan pidato beliau akan cukup charming lah, kira-kira begitu. Powerful karena pidato tersebut waktunya hanya sebentar, 15 menit begitu. Betul. Harus benar-benar powerful begitu. Kalau ke Mas Tengku melihatnya seperti apa? Bagaimana sosok dari Presiden Prabowo Subianto? Oke lah, kalau berbicara soal memberikan dukungan kepada Palestina, kita selalu konsisten begitu. Tapi dengan adanya Presiden Prabowo yang pertama kali memberikan pidato di sidang umum PBB ini, sepowerful apa sosok seorang Presiden Prabowo bisa merangkul negara-negara anggota PBB ini untuk menyuarakan perdamaian, terutama untuk Palestina? Ya, pertama kualitas dari pidato itu ya harus dibuat dengan sangat saintifik ya. Alurnya itu manis, menarik dari bawah, dari dasar, tengah, atas. Kemudian selama alur itu berjalan, sisi pribadi beliau akan keluar. Nanti kita akan melihat beliau berbicara dengan indikator-indikator. Secara manajerial itu IQ beliau tinggi kan, itu akan ngaruh. Emotional quotient tinggi, leadership quotient tinggi, managerial quotient tinggi. Itu akan terlihat pada pidato beliau ya. Kosakata mungkin beliau akan menggunakan banyak kosakata asing karena latar belakang pendidikan ya. Kemudian kemungkinan besar kosakata asing itu akan dimengerti dengan mudah oleh negara-negara dari berbagai belahan bumi. Beliau sudah siap dengan stok bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, mungkin bahasa Rusia. Karena beliau memiliki kemampuan merangkul tokoh-tokoh besar dunia tanpa dianggap mengganggu pihak yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dari semua negara yang ada menjadi anggota Dewan PBB nanti, tentu saja oke lah, kan ada lebih dari 150 negara yang sudah memberikan dukungan kepada Palestina. Tentu itu sudah aman lah begitu. Tapi bagaimana dengan negara-negara yang belum mendukung? Amerika Serikat contohnya, ada Presiden Donald Trump nanti yang di sana. Pidatonya Presiden Prabowo ini apakah bisa memberikan pengaruh yang cukup besar untuk kebijakan yang nantinya diambil oleh Amerika Serikat, Donald Trump? Memang salah satu tantangan beliau adalah dunia akan fokus dulu pada pidato dari Brazil, kemudian dari Donald Trump. Donald Trump itu adalah figur yang luar biasa. Bahasanya tuh luar biasa, sangat dimengerti oleh berbagai pihak. Nggak usah pikir-pikir panjang, orang ngerti, nggak pakai kamus pun ngerti. Dan untuk itu kan tentunya Pak Prabowo sadar bahwa tidak perlulah menantang Donald Trump dengan gaya Donald Trump kan, tapi dilawan dengan elegan. Saya pikir beliau mampu melakukan itu, dan nanti pada saat mengkritisi kepemimpinan global Amerika Serikat, mungkin bahasa yang digunakan beliau itu sangat halus. Mengatakan bahwa kemungkinan besar ya, bahwa Pax Americana itu masih ada, tapi hendaknya Pax Americana itu juga sadar bahwa ada peradaban dunia lain yang juga mulai tumbuh, dan untuk itu beliau akan mengatakan, saya pikir tidak perlu ada clash antara Pax Americana lawan Pax Sinica, tapi terjadi kolaborasi dan collaboration and competition itu boleh. Jadi tentunya nanti beliau akan berbicara sangat halus, karena kalau menantang Trump pada hari yang sama dan orangnya ada di situ, itu akan sangat merepotkan. Kita lihat saja baru-baru ini Perdana Menteri Inggris sangat berhati-hati mengkritisi Trump, mengkritisi Donald Trump setelah Trump itu pulang. Jadi berhati-hati ya. Berhati-hati sekali. Mas Daniel juga melihat yang sama terkait dengan kritik terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat. Ini juga butuh kehati-hatian yang nantinya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi saya katakan Mas, pasti Pak Presiden akan menggunakan diksi-diksi yang persuasif, diplomatis untuk istilah Presiden tadi, istilah Prof Tengku tadi adalah lebih smooth begitu. Nah, diksi-diksi persuasif diplomatis itu kan sering ditunjukkan Presiden dalam banyak forum global, sehingga saya berkeyakinan beliau sangat prudent kalau terkait dengan diksi
ke dalam konteks diplomasi global. Dan yang Pak Prabowo itu pijakan beliau selalu adalah national interest kita, jangan sampai kemudian mengganggu hubungan antar negara, Indonesia misalnya dengan negara lain dan sebagainya. Karena prinsipnya presiden tentu ingin punya teman lebih banyak, musuh satu itu terlalu banyak, teman 1000 itu terlalu sedikit. Prinsipnya itu. Oke, terakhir ke Mas Tengku Rejasa. Perwujudan dari upaya untuk mendorong perdamaian Palestina dari forum ini, ada 150 lebih negara yang sudah mendukung, tapi kita tahu di sana bahwa ada Dewan Keamanan PBB, salah satu Amerika Serikat yang punya hak veto di sana. Menurut pandangan Anda, ujungnya kemana nih upaya perdamaian untuk Palestina? Ujungnya adalah pertama, Indonesia harus memiliki kemampuan menggalang solidaritas seluruh dunia ya, bahwa kemunculan two-state solution itu tidak akan meremehkan Israel, tidak akan menghancurkan Israel, tapi menciptakan suatu kondisi hidup berdampingan seperti idealisme two-state solution. Tentunya Indonesia akan mengajak negara-negara dunia untuk ikut bertanggung jawab, karena jangan sampai nanti pada saat kita masih mematangkan ide, Israel kan sangat marah saat ini kan. Siapa tahu dia akan melakukan pemboman-pemboman baru dan memperluas ambisi dia dengan nama Greater Israel itu. Dan untuk itu ya Indonesia hendaknya datang dengan ide kan. Tadi salah satu beliau Presiden Prabowo mengatakan multilateralisme kan. Salah satu ide yang mungkin dalam benak saya adalah perluasan penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, karena kita sudah belajar dari elected 10 negara yang dipilih secara teratur tiap 2 tahun sekali. Jadi mungkin kemungkinan besar akan ada muncul ide penambahan anggota berdasarkan kewilayahan Asia Afrika, penambahan negara berdasarkan peradaban, penambahan anggota berdasarkan prinsip-prinsip kependudukan, siapa jumlah penduduk terbesar, dan juga penambahan keanggotaan berdasarkan peran damai mereka di dunia. Dan untuk itu silakanlah Majelis Umum memilih negara-negara mana yang cocok. Tapi kalau saya boleh memilih, Indonesia di situ, India di situ, mungkin Mesir bisa di situ. Oke, tentu saja kita nantikan ya seperti apa nanti isi dari pidato Presiden Prabowo dalam sesi debat publik di Majelis Umum PBB nanti malam. Terima kasih Mas Tengku Rejasa telah bergabung bersama kami. Kita, Mas Daniel, terima kasih ya. Kita masih menantikan bersama nih bagaimana pidato dari Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB nanti malam. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih punya informasi lain. Ini terkait dengan Erick Thohir yang mengklaim sudah menerima surat persetujuan FIFA untuk rangkap jabatan sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI. Kembali di Kompas Petang, saudara. Erick Thohir mengklaim sudah menerima surat persetujuan dari FIFA untuk menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI. Erick mengaku sudah mendapat restu rangkap jabatan di bidang olahraga. Erick Thohir mengaku sudah mendapat surat resmi yang dikirim oleh FIFA kepada PSSI pada Senin kemarin. Erick juga mengungkapkan dalam surat tersebut FIFA menegaskan tidak ada masalah dengan rangkap jabatan yang diembannya sebagai Menpora dan juga Ketua Umum PSSI. Kalau dijawab mengenai keberadaan saya menanyakan status saya ke FIFA. FIFA menjawab bahwa secara statuta tidak disalahkan karena memang track record saya di dunia sepak bola sudah sesuai dengan statuta. Artinya apa? Saya akan menjaga ya keberadaan saya sampai 2027. Ya habis itu ya silakan pemilihan. Sorotan selanjutnya, saudara, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan ini, saudara, diajukan tim kuasa hukumnya untuk menggugat keabsahan penetapan status tersangka dan penahanan dirinya.
Kuasa hukum Nadiem menjelaskan objek gugatan mencakup dua hal pokok, yakni penetapan tersangka dan penahanan. Pihak Nadiem menilai penetapan tersangka tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Pra-peradilan atas nama Pak Nadiem Anwar Makarim. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penetapan tersangkanya karena tidak ada dua alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKP. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah. Menanggapi soal gugatan pra-peradilan Nadiem Makarim yang mempersoalkan soal bukti audit kerugian negara dari BPK atau BPKP, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan pra-peradilan itu adalah hak tersangka dan pokok gugatan itu masuk dalam pokok perkara dan akan dibuka di persidangan. Itu merupakan suatu hak bagi tersangka dan penasihat hukumnya dalam persidangan yang masuk materi pokok perkara. Kalau pra peradilan itu hanya konsepnya kan hanya sah tidak sah penyitaan, penangkapan, penggeledahan dan diperluas penetapan tersangka, itu aja. Terkait dengan yang tadi disampaikan itu menurut pokok perkara itu nanti lain di persidangan itu. Banjir bandang menyapu wilayah Kabupaten Ogan Komering Selatan, Sumatera Selatan. 3 warga hilang terseret arus banjir bandang. Banjir bandang terjadi pada Selasa dini hari di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Banjir terjadi saat warga sedang tidur dan kondisi wilayah setempat diguyur hujan sebelum peristiwa ini. Dari insiden ini, saudara, 3 orang dikabarkan masih hilang terseret arus banjir. Selain menyeret 3 warga, banjir bandang juga menghanyutkan 3 rumah. Saat ini, tim gabungan masih melakukan penanggulangan mengingat lokasi kejadian yang sangat terpencil dan sulit untuk diakses kendaraan maupun sinyal internet. Ada 3 warga yang terseret arus banjir tersebut dan paling tidak ada 3 rumah yang juga ikut terbawa arus banjir bandang tersebut. Dan juga dilaporkan ada beberapa rumah dinyatakan rusak berat. Dan juga kami pada saat ini sedang melakukan pendataan. Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Saudara, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak beton pembatas jalan di flyover Pesing, Jakarta Barat. Korban diduga kehilangan kendali saat melaju di jalan ataupun melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Cengkareng. Akibat kejadian ini, saudara, arus lalu lintas menuju Roksi terhenti lantaran kejadian berada di tengah lajur jalan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit Laka Lantas dari Jakarta Barat. Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara menetapkan 9 orang penagih utang sebagai tersangka pelaku pengeroyokan terhadap wartawan
2 diantaranya telah ditahan, sementara 7 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Polisi menangkap 2 pelaku utama pengeroyokan terhadap wartawan media online di Kabupaten Labuhan Batu yang videonya sempat beredar di media sosial. Pengeroyokan terjadi di depan kantor leasing di Kecamatan Rantau Selatan, Sumatera Utara. Dari penyelidikan sementara, ada 9 orang pelaku pengeroyokan yang berprofesi sebagai penagih utang atau debt collector. Kepada polisi, pelaku mengaku mengeroyok wartawan karena marah lantaran diteriaki maling dan begal ketika melakukan penarikan mobil yang menunggak angsuran. Di antara 9 terduga pelaku tersebut, ya, saat ini 2 sudah kita lakukan penangkapan, ya, dan kita lakukan penahanan. Orang yang sudah kita amankan ini, ya, merupakan pelaku utama, ya, yang mungkin kalau rekan-rekan lihat di videonya, mereka lah yang kemudian mengawali pemukulan, ya, dan yang paling banyak melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban. Saudara, sebuah gudang karpet di Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar pada Selasa pagi. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari salah satu gudang karpet, saudara, yang berada di Jalan Agung Karya Sunter, daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kejadian ini terjadi pada Selasa pagi. Dengan cepat api membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar yang berada di dalam gudang. Petugas pemadam kebakaran yang menerjunkan sebanyak 18 unit dengan 80 personel langsung berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Belum diketahui, saudara, penyebab pasti dari kebakaran ini. Untuk yang dari saya ini, Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneam. Saya Maido Pelfrina, berterima kasih. Sampai jumpa.